Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Rhoma Irama masih belum menyerah untuk menebarkan atau menyebarkan bahwa Ba'alwi itu bukan zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini adalah sebuah, saya tidak mengatakan upaya ya, ini adalah sebuah perkara yang mana pada akhirnya menjadikan orang-orang itu memiliki sangkaan yang buruk, sangkaan yang jelek. Saya katakan sangkaan karena memang premis-premis atau hujjah yang dibangun di belakang pembatalan nasab Ba'alwi itu tidak bisa dibenarkan secara syariat. Makanya pada video yang paling akhir, Rhoma Irama itu mengundang Menachem Ali yang mana diklaim dia itu sebagai profesor untuk menjelaskan sekiranya lah begitu ya, meneliti nasab Ba'alwi dari segi ilmu filologi. Dan tatkala di dalam video yang terakhir itu saya itu secara mentah-mentah memakan apa-apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama bahwa Menachem Ali ini adalah seorang profesor, saya ya husnuzon saja dulu begitu. Saya tidak mencari latar belakangnya Menachem Ali seperti apa. Nah kemudian di bawahnya itu akhirnya banyak komentar ya yang mengatakan bahwa Menachem Ali ini belum menjadi seorang profesor. Malah ada yang menginbox ke saya itu cari faktanya sendiri begitu. Dia itu belum profesor. Ya, akhirnya saya cari dan nanti akan kita saksikan di belakang tentang hal itu. Nah cuman yang menarik ya, tatkala saya ini sedang searching tentang Rhoma Irama, saya tuh lihat ada satu foto. Fotonya itu beliau sedang memakai baju warna putih, kemudian ada selendang merah ya, lagi nyanyi, lagi manggung. Saya klik foto itu dan ada tulisannya. Jadi Rhoma Irama itu mengaku bahwa dia itu pernah dalam keadaan di dalam artikel itu saya lupa bahasanya, apa bahasanya itu ragu terhadap Islam, ragu terhadap agama atau apa bahasanya, saya tidak ingat. Nah cuman akhirnya saya cari videonya karena itu adalah bersumber dari video Rhoma Irama dengan Donditan, dan akhirnya saya mendapatkan hal itu keluar dari mulutnya sendiri. Jadi akan kita lihat ya perbincangan antara Rhoma Irama dengan Donditan. Ini videonya 1 jam lebih, cuman akan kita bahas bagian ininya saja dulu. Karena Donditan itu kan diketahui sebagai mu'alaf, yang mana mu'alafnya itu sekarang malah jadi banyak nyerang ke agama Kristen ya. Dan itu tidak akan saya komentari tentang hal itunya. Cuman karena mungkin tidak mau ketinggalan ya, Rhoma Irama juga mengatakan, saya itu dulu pernah begini dan begitu. Sampai akhirnya saya ini ya begini dan begitu. Nah kita akan langsung saja saksikan ya. Sebentar ya, ini ada bahasa Islam rasional dan Islam tradisional. Nanti akan kita bahas. Alhamdulillah kisahnya. Nah kenapa ini saya bahas? Ini mungkin akan relevan dengan kebanyakan anak muda saat ini. Karena Rhoma Irama pun mengisahkan kisahnya waktu beliau masih muda. Itu SMP atau SMA-nya zaman Rhoma itu mungkin tahun 60-an ya. Atau 70 awal atau 60 akhir. Atau bahkan mungkin tahun 50 akhir, saya tidak terlalu paham. Jadi apabila pada tahun sekian seorang remaja itu bisa ada keraguan terhadap agamanya, apalagi zaman sekarang yang mana syubhat itu sudah banyak. Dan alhamdulillah kalau kita melihat tadi sebagaimana pengakuannya Bang Haji itu sudah sudah menemukan begitu. Nah ini akan kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama itu dari segi istilah Islam tradisional dan Islam rasional. Kalau di dalam ilmu tauhid itu tidak ada Islam rasional dan tradisional disebutnya itu. Ada yang taklid, ada yang ma'rifah, itu bahasanya. Jadi kalau misalkan Islam, kita itu ditanya ya, kenapa kamu yakin bahwa Allah itu ada? Kenapa kamu yakin bahwa Allah itu esa atau Tuhan itu esa? Kenapa kamu juga yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kamu tidak bisa memberikan argumen kenapa kamu mempercayai minimalnya ketiga perkara itu ya.
Tuhan itu ada, Tuhan itu esa, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu tidak bisa mengeluarkan argumen itu, maka itu disebut taklid. Berarti kamu cuma ikut-ikutan. Kata Bang Haji tadi ya, bapak gue Islam, engkong gue Islam gitu ya, udah kita ikut Islam saja. Itu namanya taklid. Itu sebetulnya bukan hanya di dalam bab keimanan saja, tapi di dalam semua hal sebetulnya itu bisa dikatakan demikian. Jadi kalau misalkan saya ditanya ya, rukun sholat ada berapa, kemudian saya jawab ada 17, kemudian saya itu ditanya kamu tahu dari mana itu 17, dan saya itu tidak bisa mengeluarkan argumen. Saya hanya bisa mengatakan misalkan ya di dalam kitab fikih seperti itu. Nah, itu pun taklid. Nah, makanya ini nanti permasalahannya itu taklid di dalam keimanan, dalam hal ini di dalam menentukan adanya Allah dan sifat-sifatnya Allah, dengan taklid pada hal furu', pada hukum syariat, itu dua perkara yang berbeda tuh. Nah, taklid di dalam iman, di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, itu sangat kuat sekali argumen yang mengatakan itu tidak sah. Sangat kuat sekali, meskipun itu bukan posisi jumhur. Nah, jumhur mengatakan itu sah-sah saja, cuma dia berdosa. Nah, kemudian ada peralihan dari situ, dari taklid kepada yang namanya ma'rifah. Nah, kalau ma'rifah itu dia bisa mengeluarkan argumen. Dan argumennya itu kalau kata mutakalimin ya ini harus akli. Nanti kan ada macam-macam jenis argumen itu. Dalam pengertian argumen akli itu tidak boleh dibantu oleh sam'iyat, tidak boleh dibantu oleh analogi, tidak boleh dibantu oleh Al-Quran, tidak boleh dibantu oleh hadis. Karena itu nanti akan menjadikan circular reasoning yang mana kamu itu hanya merasa kamu ma'rifat padahal tidak. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa kamu yakin bahwa Allah itu ada, maka kita menjawab bahwa yang kita maksud dengan Allah di sini adalah Tuhan. Dan yang kita maksud dengan Tuhan adalah perkara yang adanya tidak memerlukan sebab yang lain untuk mengada. Nah, kita tahu bahwa perkara seperti itu ada karena kita melihat bahwa semua alam ini yang kita saksikan atau yang tidak kita saksikan itu adalah sesuatu yang kontingent, sesuatu yang membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Dan apabila sesuatu ini membutuhkan kepada sesuatu yang lain tidak berujung, maka akan terjadi infinite regress, akan terjadi tasalsul atau daur atau circular. Yang mana keduanya itu adalah mustahil begitu ya, secara akli tidak mungkin terjadi pada realita. Makanya ini harus ada sesuatu yang mana dia itu tidak memerlukan kepada penyebab yang lain. Nah, sesuatu yang ada pada penyebab yang lain inilah yang kita sebut dengan Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Begitu, karena realitanya ada, yang kontingennya ini ada, yang hawadisnya ini ada, maka yang muhdisnya pun pasti ada. Nah, yang muhdis inilah yang kita sebut sebagai Tuhan atau yang bernama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembangunan argumen seperti itu itulah yang menjadikan seseorang menjadi ma'rifah begitu. Dan itu adalah posisi mutakalimin dalam pengertian itu adalah posisinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus lewat. Makanya ini penafsiran dari fa'lam annahu la ilaha illallah sebetulnya. Nah, jadi kalau kita berkaca ya kepada kasusnya Bang Haji Roma Irama ini bukan sebuah peralihan dari taklid kepada ma'rifah, tetapi dari sebuah keyakinan kepada sebuah keraguan, kemudian kepada sebuah keyakinan lagi. Jadi kalau misalkan dilihat dari segi ilmu kalam, dan ini harus ditanggapi secara serius ya, bahwa ilmu kalam ini adalah patokan untuk menjadi timbangan akidah kita. Karena ini adalah posisinya para ulama, jumhur terdahulu, kalau kita tidak katakan sebagai ijma, Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Ini adalah peralihan dari yakin kepada ragu kepada yakin lagi. Kenapa? Karena dari yang sudah kita dengarkan tadi bahwa Bang Haji ini meyakini bahwa Islam itu agama yang benar, berarti kan dengan segala konsekuensinya. Tapi kemudian datang sebuah keraguan karena saya ini Islam karena cuman turunan saya Islam saja, bapak saya, engkong saya, paman saya Islam semua. Kemudian yang dia ambil apa? Ya kitab-kitab suci itu, kemudian diteliti, ditelaah, kemudian saya yakin bahwa Islam ini adalah the best. Kalau yang the best berarti yang lain good begitu ya. Harusnya tidak seperti itu. Islam itu satu-satunya yang benar, harusnya seperti itu. Nah, yang mana kemudian dari situ mantaplah Bang Haji ini. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah momen saat Bang Haji ini ragu atas kebenaran agama Islam, pada momen itulah
seseorang itu dalam kasus ini Bang Haji Roma Irama itu disebut kafir, keluar dari agama. Karena yang namanya keislaman itu dia tidak menerima keraguan barang setitik pun. Jadi harus 100% ya. Saya tidak mau mubalaghah sebut 1000%, 1.000.000%, enggak. Itu 100% tanpa kurang sedikit pun. Jadi kalau misalkan kita ini memiliki keraguan terhadap benarnya agama Islam dalam pengertian benarnya semua proposisi-proposisi yang dibangun di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya. Misalkan kita ragu saja bahwa Tuhan itu ada, atau kita ragu bahwa Tuhan itu kidam, bahwa kita ragu bahwa Allah itu bako, atau kita ragu bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah, atau bahkan kita ragu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu sudah keluar tuh dari agama. Nah berarti pada saat itu dia statusnya adalah kafirin, begitu. Nah berarti ini berdasarkan pengakuan Bang Haji, berarti beliau ini pernah kafir, begitu. Nah kenapa ini saya tekankan supaya menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk terutama orang-orang yang muda, anak-anak muda, ya tidak terkecuali juga yang sudah tua-tua. Itu tatkala datang ya bisikan-bisikan kepada diri kita tentang yang berupa keraguan lah, meragukan benarnya agama Islam atau salah satu hukum yang ma'lumun minad dini bid-darurah di dalamnya, atau tentang sifat-sifat Tuhan di dalamnya, itu jangan ditangkap. Dalam pengertian jangan sampai dimasukkan ke dalam hati kamu sehingga kamu itu menjadi ragu, begitu ya, menjadi ada keraguan, menyaksikan kebenaran itu. Karena pada momen kamu ragu itu kamu sudah keluar dari agama. Konsekuensinya kalau kamu keluar dari agama, maka semua amalan yang pernah kamu laksanakan sebelumnya itu hangus. Kalau punya haji ya hajinya hangus, kalau punya umroh ya umrohnya hangus, kalau punya sholat ya sholatnya hangus terus, begitu. Nah cuman dia tidak perlu diqodho kalau Syafi'i. Kalau Hanafi harus diqodho. Ya, berarti semuanya itu harus diulang semua. Nah ini alhamdulillah kalau Bang Haji Roma Irama kan tidak bukan pada saat beliau lanjut usia ya, tapi pada keadaan beliau itu masih SMP atau SMA, yang mana itu kan sudah mukallaf, sudah baligh ya. Nah jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu, kalau ada keraguan seperti itu biasanya berasal dari bisikan setan saja, dari was-was biasanya. Meskipun kamu itu imannya awalnya taklid, jangan, udahlah pokoknya yakin, oh ini berarti was-was, cuman saya ini berarti harus memperdalam pengetahuan keagamaan saya. Nah itu yang harus dilaksanakan, bukan meragukan, tapi tanamkan ke dalam hati bahwa saya ini berarti harus memperdalam pengetahuan agama saya, begitu. Nah nanti di dalam proses pencariannya itu terbukti ada kesalahan-kesalahan i'tiqad, ya itu kan tinggal diluruskan, begitu. Nah ini satu poin ya. Nah dalam pengertian dari sini kita tidak menilai jelek kepada Bang Haji Roma Irama, karena ini justru sebuah pelajaran yang menurut saya aktual dan relevan terhadap keadaan orang-orang beragama, khususnya agama Islam. Nah cuman sebagaimana kita ketahui ya, kalau misalkan tadi Bang Haji Roma Irama itu mengatakan beriman itu secara rasional, dalam pengertian berarti seharusnya dia itu memiliki pola pikir yang ajeg. Kalau dia mengklaim bahwa imannya itu berdasarkan rasio, karena rasio itu adalah aturan-aturan ya, dia aturan-aturan berpikir. Makanya kenapa sesuatu ini bisa dikatakan rasional, sesuatu ini bisa dikatakan tidak rasional, karena ada aturannya. Seseorang yang belum pernah belajar ilmu logika, ilmu mantik, itu dia tidak akan bisa dipertanggungjawabkan perkataannya tatkala dia mengatakan bahwa suatu perkara ini rasional atau tidak, karena dia tidak akan memiliki timbangannya, begitu. Nah yang menjadi mengherankan, orang yang mengaku rasional seperti Roma Irama ini banyak tertipu, begitu, oleh isu nasab ya, terutama, begitu. Karena isu nasab ini dia itu bukan hanya menampakkan bahwa Ba'alwi ini dzurriyyahnya Rasulullah SAW atau bukan, tetapi ini merupakan ujian bagi sejauh mana seseorang itu logis di dalam pola pikirnya, begitu. Nah makanya ada keheranan ya tatkala saya ini melihat di kubunya Imad ini banyak sekali ahli yang odong-odong, ahli yang palsu. Kita lihat kayak Sugeng itu ya, Dokter Sugeng itu mengaku sebagai ahli DNA padahal ya bukan ya. Dan kemudian ini yang saya bahas ini, yang mutakhir, Menachem Ali, dia disebut sebagai profesor tapi ternyata kenyataannya bukan.
Ini kita saksikan dulu ya. Pemirsa mau dengar nih, bagaimana proses antum berhijrah ini? Seperti apa kira-kira? Nah ini pindah video ya. Ini apa video yang kemarin? Orang kiai yang luar biasa ini. Beliau ahli di dalam hal kesejarahan, kalau bisa dibilang antropologi, mungkin filologi. Tepuk tangan buat Profesor Kiai Haji Muhammad Menahem Ali. Ini udah dikasih gelar profesor, dikasih gelar kiai, dikasih gelar haji. Kalau haji saya tidak tahu ya, dan itu tidak urgent lah untuk dibahas. Kiai sudah saya bahas kemarin. Menahem Ali ini tidak layak, tidak cocok disebut sebagai kiai dengan syarat-syaratnya yang ketat. Syarat seseorang disebut kiai zaman dahulu ya. Kalau sekarang itu ya terserahlah disebut kiai, nggak jadi masalah. Kalau sekarang harganya udah berkurang tuh. Nah cuman ini masalah profesor ini ada buktinya. Jadi Menahem Ali ini jangankan profesor, doktornya pun belum begitu. Itu saya lihat di websitenya UNER. Jadi dia itu bukan profesor tetapi asisten profesor ya kalau tidak salah. Malah bukan asisten profesor itu. Associate profesor. Nah ini associate profesor itu bukan profesor. Ini masalahnya. Itu bukan profesor, itu guru besar. Di UNER itu guru besarnya ada 6 kalau tidak salah saya lihat tadi. Dan Menahem Ali ini bukan salah satunya. Saya tidak mengatakan bahwa dia itu bukan ahli di dalam bidang filologi. Karena itu sudah sudah dikukuhkan juga. Salah satu di UNER itu ahli filologi Islam. Itu sudah dikukuhkan juga. Cuman untuk sampai kepada gelar profesor ini ya belum begitu. Belum diakui secara akademik. Cuma Rhoma Irama ini kok mudah sekali begitu ya menilai seseorang ini ahli begitu. Kemudian tertipu, akhirnya mudah tertipu. Makanya kalau tadi mengatakan saya beragama secara rasional, dalam pengertian ilmu kalam tadi sudah saya sebutkan adalah ma'rifat. Kemudian dalam hal-hal seperti ini dia masih bisa tertipu. Saya kira ada masalah begitu. Dan ini sangat disayangkan, sungguh disayangkan karena permasalahannya ini bukan hanya berhenti pada membatalkan nasab seseorang, tetapi akan banyak sekali konsekuensi yang hadir setelahnya. Malah beberapa alim itu mengatakan itu bisa membuat konsekuensi terhadap murtad, terhadap riddah apabila dia itu sampai menghalalkan mencela mencela nasab begitu. Itu jadi poin yang masalahnya besar. Dan subhanallah, saya kira ya ini bukan isu kecil ya masalah nasab ini, karena banyak sekali telah menipu ulama-ulama yang besar. Seperti misalkan saya lihat ya Said Aqil Siraj itu pun tertipu juga. Itu jadi acak-acakan pola pikirnya tatkala membahas Ba'alwi, pola pikirnya sudah rusak. Kemudian Marzuki Mustamar itu pun kalau sudah membahas Ba'alwi itu sudah rusak. Kalau sudah membahas orang yang membenci Ba'alwi itu sudah husnuzon terus. Ya sampai bukan husnuzon tapi sudah tidak bisa berpikir secara objektif. Tapi kalau sudah membahas Ba'alwi suuzon terus, malah bukan sudah suuzon tapi sudah fitnah begitu. Nah ini 3 orang ini nih ya sudah sepuh, Bang Haji Rhoma Irama, kemudian Marzuki Mustamar, kemudian Said Aqil Siraj, ini sudah sepuh. Yang mana pengalaman mereka itu pasti banyak sekali dan amat sangat disayangkan kalau sudah sepuh seperti ini masuk pada pusaran yang tidak jelas begitu. Katakanlah kalaupun Bani Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW pada kenyataan, tetapi ini adalah wilayah fitnah di sini. Ini bukan wilayah sesuatu perkara yang jelas hitam dan putih begitu. Ini jelas hitamnya, putih jelas putihnya. Tidak, karena memang terjadi fitnah besar di sini dan kalau Anda tidak bisa membacanya itu kebangetan begitu. Nah, saran saya ya ini saran apa ya? Seharusnya kan mereka yang ngasih saran sama anak-anak muda itu. Cuman kalau di dalam pola pikir yang ajak ya kita bisa bisa berdiskusi lah dalam hal itu. Ini kalau sudah tua dan mudah-mudahan juga ini video jadi pengingat buat saya kalau saya sudah tua dan mudah-mudahan sampai pada umur tua. Enaknya orang tua itu kan pernah muda begitu. Orang yang muda itu belum pernah tua. Ini harus waktunya pensiun lah. Berkutat pada wilayah-wilayah yang setidaknya banyak fitnah seperti ini.
Jadi kenapa tidak begitu ya kalau sudah berumur itu menarik diri dari perkara-perkara yang syubhat. Roma-Irama itu tahu ya al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun, itu bahasa dia begitu kan. Kalau bahasanya itu kan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kenapa tidak berkutat di situ saja ya? Memberikan penjelasan atau pencerahan kepada anak-anak muda bahwa dunia itu meskipun sudah digenggam tidak akan merasa puas, dan itu kan mereka-mereka seperti itu. Ya yang sudah menggenggam dunia itu kenapa tidak memberikan kita itu wejangan-wejangan seperti itu, dan itu akan lebih aman ya, baik untuk diri mereka sendiri atau untuk umat begitu. Nah, ini jadi pesan untuk diri saya sendiri. Apabila sudah tua mungkin video ini akan bermanfaat bagi saya, dan mudah-mudahan didengar juga oleh orang-orang yang sudah tua yang masih ribut di dalam perkara fitnah akhir zaman ini, mudah-mudahan untuk segera berhenti begitu. Nah, ini jadi ketertipuan kelompok Imad ini sudah sangat amat jelas sekali. Orang yang sangat mudah sekali mengklaim, sangat mudah sekali terbawa oleh narasi-narasi dan terbawa oleh fitnah-fitnah begitu. Sampai orang pun gelarnya, padahal dia gelar akademis ya, itu nggak dicek dulu, profesor aja. Menah Kamalinya juga nggak tahu malu juga, iya aja begitu. Nah, itulah demikian, semoga ada manfaatnya video ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.